Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iftikhar Al-Asif dan kelompok-kelompok saya di sini ada Mirza Marwah dan Kalista Mahelina Di sini kita me- melakukan mereview atau mempresentasikan hasil dari mata kuliah integrasi aplikasi dan informasi. Di sini kita membuat platform untuk pencarian kos dan kontrakan yang berbasis mobile dan web di Kota Malang yang terintegrasi melalui consuming API itu sendiri. Oke, selanjutnya, oke, untuk rumusan masalahnya sendiri, kenapa kita bergerak untuk membuat aplikasi platform pencarian kos dan kontrakan sendiri? Yang pertama itu banyak mahasiswa dan pekerja mengalami kesulitan mencari kos yang sesuai dengan lokasi harga dan fasilitas yang mereka butuhkan. Yang kedua, informasi yang tersedia seringkali tidak lengkap atau tidak diperbarui. Selanjutnya, sebagian besar aplikasi pencarian kos bersifat nasional, sehingga pencarian spesifik untuk Malang kurang mendalam. Lalu, yang terakhir adalah grup Facebook atau WhatsApp masih sering digunakan, tapi sulit untuk menyaring informasi itu sendiri. Jadi, kita juga terhubung dengan ketua Asosiasi Rumah Kos Indonesia atau ARGI Florencia Irene Lipin mengatakan perkembangan bisnis hunian kos di Indonesia terus mengalami pertumbuhan karena masih meningkatnya permintaan akan kos-kosan. Florencia mengatakan bahwa peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Pulau Jawa, melainkan juga di wilayah Indonesia bagian timur maupun barat. Nah, lalu dengan rumusan masalah-masalah yang ada, kita menciptakan solusi, yakni Koshan itu sendiri. Apa itu Koshan? Koshan adalah aplikasi pencarian kos dan kontrakan di Kota Malang yang memudahkan penyewa untuk menemukan tempat tinggal sesuai kebutuhan dengan fitur pencarian cepat dan informasi lengkap sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu, apa saja ruang lingkup yang dimiliki oleh aplikasi Koshan itu sendiri? Aplikasi ini memiliki tujuan untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan kos atau kontrakan yang spesifik di Kota Malang, khususnya di sekitar kampus dan pusat kota. Platform kami juga tersedia dalam dua platform utama, yakni mobile, Android, dan web desktop. Kami memiliki fitur utama di mana filter hasil pencarian berdasarkan rentang harga, tipe kamar, yakni putra, putri, atau campur, fasilitas ya, seperti WiFi, AC, kamar mandi dalam, dan lain-lain, dan jarak dari lokasi pengguna. Teknologi pendukung yang kami gunakan adalah REST API backend yang terintegrasi dengan mobile dan web secara real time dengan menggunakan UI yang responsif untuk berbagai ukuran layar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Rancangan kebutuhan dan fitur aplikasi. Aplikasi ini dirancang dengan solusi untuk mencari dan mengelola kos atau kontrakan di kota Malang Yo, ganti toh. atau yang mencari kos dan untuk pemilik kos. Kemudian eh, ada platform web untuk admin. Seluruh platform saling terhubung melalui REST API yang menggunakan format JSON sehingga menjamin konsistensi data dan logika bisnis. Selanjutnya, nah, di sini pengguna pengguna umum dapat mencari properti berdasarkan yang pertama ada lokasi, yang kedua harga, yang ketiga tipe kamar, dan yang keempat fasilitas, serta melihat data properti lengkap yang telah disediakan. Sistem juga menyediakan fitur fitur filter, sol, sol- sortir hasil pencarian, dan penyimpanan properti favorit. Selanjutnya, untuk pemilik kos tersedia aplikasi khusus Android dengan Home. Yang pertama menyediakan fitur manajemen properti, yang kedua kamar, yang ketiga penyewa, dan yang keempat permintaan pemesanan dan juga disediakan untuk mendukung operasional. Dari sisi back-end, sistem menggunakan autentikasi aman dan otorisasi
berbasis peran atau RBAC untuk membedakan akses antara pencari, pemilik, dan juga admin. Seluruh komunikasi antar platform digunakan menggunakan API yang dijaga dengan middleware, menjadikan sistem ini efisien dan aman. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalista. Baik, setelah kita sudah melihat rancangan dan filter dari ruang lingkup juga dari aplikasi ini, maka kita memetakannya ke dalam affinity mapping, yaitu ada beberapa, di sini ada 7, ada pencarian cost dan kontrakan, lalu ada filter harga, lokasi, dan fasilitas, ada chat langsung dengan pemilik, kemudian ada rekomendasi cost berdasarkan preferensi, ada notifikasi ketersediaan cost, validasi pemilik dan properti, dan juga layanan bantuan dan customer support. Nah, setelah di affinity mapping ini, maka kita akan melanjutkannya kepada priority matrix untuk menentukan apa prioritas dari aplikasi kita. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat dari priority matrix kita ada high impact dan high effort, dan ada juga dari high impact dan juga low effort dari beberapa fitur affinity mapping yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah ini mungkin kita akan langsung saja masuk kepada desain sistem dari kosan itu sendiri. Bisa dilanjutkan? Di sini ada desain sistem yang pertama ada use case, di mana di sini ada 3 tokoh utama di sini, yaitu ada pencari kos atau kontrakan, lalu ada juga admin, dan juga pemilik kos atau kontrakan, di mana nantinya admin akan mengakses beberapa hal yang akan dikirimkan oleh pemilik kos dan kemudian akan di-share kepada pencari kos. Ya, seperti yang sudah tertera di PPT. Kemudian kita lanjut, setelah use case ada user flow. Di sini ada beberapa user flow. Yang pertama ada user flow admin, di mana admin bisa mengakses manajemen properti seperti CRUD, manajemen penyewa, manajemen pembayaran, dan juga manajemen pengguna, dan juga fitur administrasi lainnya. Dan kemudian di sini ada pemilik kos atau kontrakan yang bisa mengakses, yaitu dashboard pemilik, manajemen data, terus juga edit, CRUD, dan lain sebagainya, dan juga manajemen penyewa, dan bisa berkomunikasi dengan yang akan menyewa kos atau kontrakan tersebut. Kemudian di sini ada flow dari pengguna sendiri. Pengguna bisa mencari properti ataupun kriteria sesuai dengan keinginan, dan juga bisa berinteraksi secara langsung dengan yang menyewakan, dan kemudian ada juga pembayaran yang nantinya akan diakses oleh admin dan atau berlangsung oleh admin. Kemudian kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, untuk sitemap dan lain sebagainya akan saya kembalikan lagi, akan dijelaskan oleh Mirza. Terima kasih. Baik, di sini kita akan dapat lihat pada PPT terdapat sitemap admin. Jadi sitemap itu merupakan gambaran halaman-halaman page-page yang ada pada web maupun Android nanti. Nah, di sini ada yang pertama di admin ada homepage, ada kelola properti, kelola pengguna, manajemen penyewa, manajemen pembayaran, dan manajemen pembayaran. Nah, di sini kita bisa di admin itu bisa melakukan tambah, edit, dan juga hapus. Selanjutnya, nah di segmen pemilik yang pertama ada manajemen data kos, manajemen data kamar, daftar penyewa, pengumuman, dan lihat pesanan. Di manajemen data kos, pemilik dapat melakukan tambah, edit, dan juga hapus. Begitu pula di manajemen data kamar, untuk daftar penyewa, pemilik dapat melihat detail penyewa, status sewa, dan manajemen pembayaran. Kemudian untuk pengumuman, pemilik dapat membuat pengumuman atau mengirim pengumuman, dan dilihat pemesanan, pemilik dapat melihat permintaan pemesanan. Selanjutnya, selanjutnya adalah sitemap pengguna atau penyewa. Nah, di sini pengguna dapat melakukan pencarian properti berdasarkan lokasi atau peta, melakukan filter properti, dan juga mengurutkan properti. Yang kemudian
Kemudian di properti, pengguna atau penyewa bisa melihat detail, melakukan pemesanan, menghubungi pemilik, dan juga menambahkan properti tersebut ke favorit. Eh, di halaman properti favorit di sini itu merupakan halaman kita bisa melihat semua properti yang telah difavoritkan. Dan yang terakhir adalah akun. Setelah pemaparan terkait dengan apa saja fitur-fitur dari aplikasi yang kita sediakan, nah, di sini kita merujuk kepada kesimpulan bahwasanya aplikasi Koshan itu hadir untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan kos atau kontrakan di Kota Malang, terutama bagi mahasiswa dan pekerja, dengan memanfaatkan dua platform Android untuk pencari dan pemilik kos serta satu platform web. Sistem ini memungkinkan integrasi real-time menggunakan REST API dan di antarmuka yang responsif. Fitur-fitur unggulan seperti pencarian properti berbasis lokasi, filter, dan sorting detail manajemen untuk pemilik kos, dukungan keamanan melalui autentikasi dan otorisasi berbasis peran atau RBAC. Dengan demikian, Koshan mampu menjawab kebutuhan lokal secara tepat dan efisien. Oke, mungkin sekian dari presentasi PPT kami. Langsung saja dan selanjutnya saya akan eh, mendemonstrasikan hasil dari website admin yang sudah kita buat terlebih dahulu. Mulai dari kita lihat seperti fitur-fiturnya. Di sini hmm, yang pertama di sini ada dashboard yang dimana dashboard ini memberitahu ada berapa total properti, total pengguna, total penyewaan, serta total pendapatan. Lalu di sini ada statistik dari segi pendapatan dalam 6 bulan terakhir. Lalu di sini ada chart donat yang dimana di sini bisa melihat berapa eh, berapa jumlah kontrakan dan kos-kosan yang dibedakan menjadi dua warna, yakni biru tua dan biru muda. Lalu di sini ada status perhatian seperti notifikasi, pembayaran terlambat, properti tersedia, penyewaan aktif. Lalu di sini ada logs atau eh, aktivitas terbaru yang telah dilakukan, seperti properti terbaru yang telah ditambahkan, lalu ada penyewaan terbaru, lalu ada pembayaran terbaru, dan yang terakhir ada pengguna terbaru. Lalu di sini ketika kita pencet kelola properti yang ada di dashboard, ini akan mengarah kepada properti yang ada di sidebar sebelah kiri. Di sini ada fitur untuk tambah properti yang dimana nanti ketika saya menambahkan properti dari website admin ini, itu akan dikonsum oleh platform yang lain, yang Android untuk penyewa. Di sini saya memiliki 3 data yang dimana ini bisa diedit, bisa dihapus, juga saya juga bisa menambahkan tambah properti baru. Mungkin di sini saya contohkan saja, mungkin dari pencarian filter itu sendiri. Coba kita nah, ketika saya memasukkan sebuah keyword, di sini dia akan muncul keyword dari kontrak itu sendiri, yang di sini ada data kontrakan, yang dimana berarti filter untuk pencarian berfungsi dengan baik. Lalu di sini ada semua status yang dimana ada 3 kategori, ini tersedia, disewa, lalu dan terjual. Dan di sini fungsi drop down juga berfungsi dengan baik. Nah, ini juga berfungsi dengan baik. Mungkin saya contohkan saja dengan tambah properti. Di sini saya akan memasukkan judul contoh.
keren dengan deskripsi. Ini kita contohkan saja yang dimana kita hanya melihat fungsinya yang berhasil. Pilih tipe, kos, kontrakan, tersedia. Dan kita coba untuk mengunggah foto. Simpan properti. Kita isi dengan pilih pemilik dulu. Nah, di sini ada data terbaru yang sudah kita tambahkan tadi. Dan di sini juga fungsi edit juga bisa. Ini kita detail dulu juga bisa. Kita melihat informasi apa saja yang ada pada kontrakan atau properti yang tersedia. Kita masih ada terjadi error sedikit. Mungkin langsung saja ke fungsi editnya. Kita edit statusnya saja, disewa. Nah, status berubah menjadi disewa. Dan kita coba untuk fungsi delete-nya. Oh iya, sebelumnya kita lihat dulu di database apakah berhasil ditambahkan. Di sini kita lihat di bagian bentar. Nah, ini merupakan data-data dari properti yang tadi kita tambahkan. Gerakan keren. Nah, di sini berarti data sudah berhasil ditambahkan. Lanjut kepada tadi. Dan kita akan mencoba untuk delete. Hasil loading. Dan berhasil. Lalu selanjutnya di bagian pengguna. Di sini kita sebenarnya hanya untuk ini menambahkan akun untuk admin itu sendiri. Jadi di sini saya sudah membuat dua akun admin, ya ini super admin dan admin. Yang mana akun super admin ini adalah akun default yang tidak bisa dihapus. Bedanya dengan admin hanya di situ. Super admin dan admin. Admin bisa dihapus. Lalu untuk ini juga, ini merupakan detail informasi pengguna dari pengguna itu sendiri. Dan di sini ada button untuk tambah administrator. Tuh. Kita coba menambahkan.
Min. Simpan administrator. Di sini ada data admin yang terbaru. Oke. Lalu untuk penyewaan sendiri, di sini adalah data-data untuk dari penyewa yang sudah menyewa dari properti-properti itu sendiri yang kita dapat dari platform yang lain. Begitu. Lalu untuk pembayaran juga demikian, kita mendapatkan data dari platform Android dengan consuming API dari mereka. Mungkin kita jelaskan dari kodenya tersendiri masalah tentang routing mungkin ya untuk mempersingkat. Di sini saya memiliki ada 8 controller di mana ini mengatur jalannya request atau consuming API itu sendiri. Dan di sini API juga sudah terintegrasi dengan benar. Ada di sini tersedia metode root tentang get, post, dan delete. Mungkin bisa dicoba sih. Bentar. Kita gunakan extension dari postcode. Oke. Kita akan melakukan request get. Kita copy dari sini. Karena kita menggunakan port 8000 yaitu localhost dari Laravel itu sendiri. Kita coba untuk melakukan get data dari properties. Benar tuh. Oke. Dan di sini statusnya berhasil. Lalu untuk kita akan melakukan get data di bagian agen. Oke. Nah, karena agen ini juga kita dapat dari platform lain, maka fungsi get data agens ini adalah dari web admin ini dia memperoleh data yang udah didaftarkan oleh platform lain sebagai agen atau pemilik kontrakan itu sendiri. Tapi mungkin ini jika dijelaskan semuanya, waktunya juga tidak memungkinkan. Mungkin lanjut saja di platform yang lain. Mungkin dari Kalista atau Mirza mau memulai lebih terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk demo kosan di bagian pemilik kos. Sebelumnya mohon maaf karena saya menggunakan perangkat HP untuk menjelaskan dan kamera belakang dikarenakan laptop saya device-nya sudah penuh dan tidak bisa untuk merecord melalui Zoom-nya. Mungkin kita akan langsung masuk saja. Jadi pada kali ini saya menggunakan Flutter yang digabung juga dengan PHP native. Ini sebagai background API-nya saya nantinya.
Bisa lihat untuk tampilannya sebentar lagi. Mohon maaf karena lagi sedang loading. Nah, jadi untuk pertama pemilik maka akan daftar jika mereka tidak memiliki akun. Di sini kita masukkan saja namanya, yaitu ini, kemudian emailnya. Emailnya tuh kemudian untuk passwordnya dan nomor teleponnya. Kemudian daftar. Nah, setelah registrasi berhasil dan disuruh login, maka data tersebut akan sudah masuk di database di bagian usernya. Di sini akan muncul di ID terakhir sendiri yang sudah ditambahkan. Di sini ada Sulika 123 dan passwordnya sudah di-encrypt hash. Dan ini jamnya, untuk jam tanggalnya juga sudah tertera. Maka setelah itu kita langsung akan login saja. Dengan passwordnya. Bentar, maaf, saya lupa. Oh, 1, 2, 3. Nah, kemudian ini akan muncul ketampilan usernya, di mana tadi nama yang sudah dimasukkan akan muncul di sini. Lalu total kamar tersedia dan terisinya itu berapa. Ini ada chat terbaru di dashboardnya. Jadi chat-chat dari pelanggan. Di sini masih saya namakan dengan user. Kemudian ini chatnya untuk ini chat semua. Ini ada chat khusus survei kos. Kemudian ini chat yang belum dibalas. Dan untuk saat ini masih sampai tahap mengirim. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kelola. Ini adalah salah satu fitur yang paling penting di dalam pemilik, karena di sini mereka akan mengelola fasilitas yang nantinya akan ditampilkan di kamar di sini dan juga ketersediaan setiap kamarnya. Jadi contohnya ini seperti standar room, di sini ada wifi, kipas dan meja, maka yang diinput juga di sini standar room ini ada wifi, tipenya standar, kipas standar. Nah, seperti ini. Ini untuk menambahkannya. Di sini tidak pakai tipe scroll, jadi hanya menambahkan menulis tipe kamarnya, karena di sini yang diinput ada dan juga di Luxroom. Kemudian di sini ada kos. Ini adalah deskripsi inti dari pemiliknya, yaitu ini standard room, superior, dan di Luxroom ini ada kosnya dan jalannya, kemudian ada deskripsinya, dan ini profilnya. Nah, mungkin kita langsung masuk saja ke codingannya. Ini adalah tampilan untuk Flutter-nya, dimana nantinya yang menghubungkan dengan API-nya itu ada di screen. Sini ada out dan fasilitas juga kamar, ini yang utama, dan kelola. Kemudian di sini ada provider dan juga model. Di sini untuk mengatur tadi ketersediaan dari
Em, ini dari kelola ini dari fasilitas di juga kamar ini agar seirama, dan jika fasilitas di input maka di sini kamarnya juga akan berubah. Di sini menggunakan HTTP ini IP config-nya dari laptop saya, kemudian ini nama project-nya, dan ini juga fasilitasnya. Kemudian di sini juga memanggil fasilitas model. Ini untuk fasilitas modelnya sendiri ada ID, nama, dan tipe kamar. Ini disesuaikan juga seperti database yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada fasilitas screen. Ini ada fasilitas screen, kemudian ada kamar screen juga. Ini untuk ketersediaan kamarnya. Nah, mungkin kita langsung untuk login dan sign up-nya. Seperti biasa tetap ada HTTP-nya dan juga ini untuk menghubungkannya. Nah, setelah situ di sini ada juga main dart, di sini yang akan memanggil provider, kemudian juga widget, screen, dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung masuk saja ke API-nya. Nah, di sini ada dibagi dari config ini untuk koneksi ke database-nya, ini fasilitas, kamar, usernya. Ini kemarin saya mencoba untuk dicoba karena saya tidak ada Postman. Jadi saya buat HTML untuk tesnya. Kemudian di sini untuk get kamar untuk manggil semuanya di dalam satu sini ada dia delete, update, upload, dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini sama seperti kamar, dan ini untuk koneksinya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirza. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan mobile dari kosan sendiri dengan mobile di sini untuk khusus untuk pengguna atau atau penyewa yang ingin sedang mencari kos. Nah, pertama-tama saya akan melakukan branding terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Flutter untuk sebagai front end, dan kemudian sebagai back end-nya saya menggunakan PHP native. Nah, ini merupakan tampilannya. Yang pertama-tama saya akan mencoba melakukan daftar terlebih dahulu. Sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya ulanginya sampai 7. Maka, nah, password dan konfirmasi password tidak sama. Kalau muncul notifikasi seperti ini, maka kita hapus angka 7-nya, kita klik daftar, maka akan berhasil terdaftar. Nah, di sini ada yang seperti kita lakukan daftar tersebut, nama Hello dengan Gmail Hello. Nah, selanjutnya kita akan masuk menggunakan mgmail.com.
Ini, eh, ini kendala, salah satu kekurangannya di sini kadang tidak terlihat tulisannya, tapi saat saya restart, ketika saya coba restart, nah akan muncul seperti ini. Jadi saat login atau masuk, tulisannya tuh tidak terlihat dengan jelas, tapi saat di restart tulisannya terlihat dengan jelas. Salah satu bugnya. Nah, di sini yang pertama-tama user bisa mencari sesuai nama. Misalnya kita cari Gria Kos, Gria Kontrakan. Muncul seperti ini. Jadi hanya Gria Kontrakan saja sesuai yang diketikkan. Kemudian kita beralih ke filter. Nah, sini saat ah, kita beralih ke filter. Nah, saat kita klik cost, filter, maka yang muncul hanya eh, properti yang berupa kos saja. Kemudian saat kita klik atur ulang, nah maka semua properti kembali tertampilkan. Kemudian selanjutnya, saat kita filter kontrakan kemudian putri, nah maka akan terfilter hanya properti yang menyewakan bertipe putri dan juga kontrakan yang akan keluar. Kemudian kita atur ulang. Kemudian kita filter dengan harga, misalnya di sini batas harga minimalnya yaitu 1 juta dan maksimalnya 2 juta. Kita klik filter, nah maka tertampilkan properti yang berkisar mulai dari 1 juta hingga 2 juta. Di sini dapat dilihat ada properti dengan 1.200.000, kemudian 1.500.000 dan juga 2 juta. Kita atur ulang. Nah, kemudian di sini juga terdapat favorit seperti digambarkan dengan gambar love. Nah, kita klik favorit berhasil ditambahkan. Nah, di sini, nah, di halaman favorit ini menampilkan khusus properti yang sudah kita sukai atau kita tambahkan ke hasil favorit tersebut. Nah, saat kita hapus favorit di sini, maka propertinya juga sudah tidak ada. Nah, selanjutnya, halaman selanjutnya adalah fitur pesan. Nah, di sini kita bisa melakukan pesan terhadap pemilik kos. Nah, kemudian di sini adalah akun. Baik, selanjutnya kita akan ke halaman detail. Nah, di sini bisa dilihat pada detail kos terdapat nama kos, kemudian tipe yaitu kos, deskripsi, lokasi dari kos. Di sini menampilkan key maps-nya sesuai di database, sesuai yang dimasukkan yaitu latitude dan longitude. Kemudian ada fasilitas dari kos tersebut, kemudian juga tipe kamar dari kos tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengajukan sewa. Kita wajib untuk memilih kamar di sini. Kita bisa memilih kamar A, kamar C. Karena kamar B tidak tersedia, maka tidak bisa ditekan. Kita ajukan sewa. Nah,
Dari sini dia juga sewa, terdapat tanggal mulai sewa, dan juga berapa lama kita akan menyewa. Nah, kita di sini pilih mulai tanggal segini, terus kita ketikkan durasi sewanya misal 3 bulan, kita ajukan sewa. Nah, di sini bisa dilihat misal harga kamarnya adalah 2 juta dan durasi sewanya 3 bulan, maka akan dikalikan 2 kali 3 adalah 6 juta. Nah, di sini ada biaya admin, biaya adminnya misalnya adalah 50.000, maka total tagihannya adalah 6.060.000. Nah, kita pilih Bank BNI, kemudian kita bayar. Maka sewa dan pembayaran telah berhasil dilakukan. Dan selanjutnya kita akan keluar. Jadi setelah kita klik keluar maka akan kembali ke halaman login. Jadi seperti itu untuk tampilan mobile-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Nah, ini merupakan backend dari kosan, terdapat folder models, helper, dan juga config. Untuk folder upload ini menyimpan aset, untuk folder model sendiri itu untuk menyimpan digunakan file yang berisi logika, kemudian di untuk API-nya itu untuk berisi endpoint yang digunakan pada API nantinya. Nah, di sini API-nya sesuai dengan modelsnya, dan fasilitas sesuai. Nah, di dalam folder tersebut juga dibedakan, misalnya create dan get, seperti ini. Bedakan masing-masing. Ada data juga. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan em, codingan dari Flutter sendiri atau front end-nya. Nah, di sini di bagian ini di folder lib terdapat 3 folder, yaitu model, screen, dan juga service. Nah, folder model ini tidak jadi digunakan sebenarnya, tapi hanya satu file saja yang digunakan, benar-benar digunakan. Kemudian selanjutnya ada folder screen di sini untuk tampilan screen-nya tadi yang seperti kita lihat. Nah, kemudian untuk folder service-nya yaitu untuk mengkonekkan antara backend dan juga memanggil backend-nya, mengkonekkan backend dan juga mengkonekkan front-end Flutter ini. Nah, di sini ada main Dart-nya, main Dart-nya. Nah, terus seperti yang kita lihat sebelumnya, saat kita pertama kali nge-run itu munculnya splash screen. Nah, sesuai. Nah, di splash screen ini codingannya dan sudah diatur untuk tampil secara untuk 7 second. Nah, untuk API service state-nya untuk ini digunakan untuk login register. Untuk codingannya seperti ini. Jadi ini digunakan untuk login. Jadi dari login akan memanggil dari API service state ini. Nah, untuk favoritnya gitu yaitu untuk konekkan database backend favoritnya untuk tersimpan di database. Untuk codingnya seperti ini. Jadi kita memanggil dan juga menampilkan, menambahkan dan juga menghapus. Ini digunakan di favorit Dart. Codingnya seperti ini. Setiap screen itu sudah diatur untuk jadi saat kita login, maka yang ditampilkan adalah sesuai yang login. Nggak hanya di
favoritnya tuh nggak hanya diatur di favorit dart, tapi juga diatur di home dart juga. Karena di home dart juga menampilkan favorit. Kemudian untuk detail, detailnya kita tidak menggunakan folder service, jadi kita langsung memanggil, jadi menampilkan URL-nya di sini. Begitu pula juga dengan pembayaran, untuk codingannya seperti ini. Kita langsung melakukan pemesanannya di sini. Dan juga sewa. Codingnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk codingan dari mobile sendiri. Sekian video dari kelompok kami, saya, Kalista, Mirza, dan juga Asif. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.